pertama, bagaimana strategi meningkatkan motivasi, partisipasi, dan prestasi peserta didik di kelas daring? Nanyanya, saya chat Pak. Nanya Pak? Ya, menjawab. Pauline atau Mbak Evi? Ya, iya Bu. Gini, karena saya jam 11 sudah harus off leave meeting, ya. Bagaimana kalau saya menjawab duluan? Ini nanti Pak Wes belakangan gitu ya Pak Wes ya. Karena saya sudah mensampaikan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup chatnya, ya. Ada beberapa yang saya sampaikan yang sama-sama tentunya kan. Silakan nanti dengarkan begitu ya, kita diskusi bareng. Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan besar untuk saya. Itu yang pertama adalah urusan praktek, ya, praktikum. Yang banyak dipermasalahkan di situ adalah urusan praktikum kebidanan, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau praktikum kebidanan justru saya tidak melihat itu bermasalah. Kenapa? Sebab dalam masa COVID ini banyak sekali relawan yang direkrut, Bapak Ibu, ya, relawan yang direkrut untuk urusan COVID itu dalam berbagai kapasitas, ya, mau yang sedang-sedang aja sampai yang di labnya sekalipun, dan itu diberikan pelatihan dan sebagainya. Di Dikti kalau tidak salah ada sudah 1.500 orang direkrut, ya, kalau tidak salah. Lalu di LIPI misalnya kita melatih sudah sampai 8.000 orang untuk yang bantu-bantu di lab, gitu ya. Itu sudah cukup banyak. Jadi sebetulnya praktek kebidanan, terutama yang di Jawa Barat ini ya, yang di wilayah L2 Dikti 4 itu bisa langsung ikutan dalam bentuk volunteer seperti itu. Nah, kenapa itu bisa diakui sebagai praktikum, Bapak Ibu? Selain memang dia terjun langsung ke dalam situasi COVID-19 begitu dalam kapasitas apapun. Nah, kita kan di Dikti itu sudah ada cerita tentang kampus merdeka, ya, di mana kurikulumnya itu 5 semester di kampus, 3 semester di luar kampus. Yang 5 semester di kampus dulunya itu yang tatap muka, gitu ya. Tapi sekarang yang tatap muka itu kan bisa digantikan dengan online kita. Nah, yang praktikum yang tadi saya sebutkan, volunteer dan sebagainya, itu bisa dihitung sebagai yang 3 semester di luar kampus. Terus ditanya, apa CP-nya itu bisa tercapai atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak, Bapak Ibu. Tapi yang bisa, bahkan lebih dari itu bisa tercapai karena situasi COVID ini kan betul-betul mengejutkan bagi semua orang. Sesuatu yang tadinya kita tidak lancar pun tiba-tiba ada, begitu. Nah, itu pinter-pinternya dari dosen dan teman-teman di prodi untuk merekayasanya seperti apa, gitu ya, matching-matchinginnya seperti apa, itu. Lalu berikutnya untuk lab biasa yang misalnya titrasi dan sebagainya itu masih bisa pakai dry lab, dan video itu banyak Bapak Ibu di YouTube, ya, di YouTube maupun di Google. Jadi salah satu tugas yang Bapak Ibu bisa berikan kalau masih lab tahap awal, praktek tahap awal, itu mereka misalnya nonton videonya, terus Bapak Ibu ada lembar kerja siswanya yang menyatakan harus begini, harus begitu dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan, kemudian mereka bisa mendiskusikan. Nah, yang mungkin agak sulit adalah bengkel, Bapak Ibu, atau lab yang sudah tingkat tinggi, yaitu tingkat semester 5, semester 6, semester 7, gitu ya. Itu agak sulit memang. Artinya, Bapak Ibu, mungkin lebih diarahkan nanti lab-labnya itu keterampilan yang harus dicapai dalam praktek tingkat tinggi itu disisihkan dulu. Nanti mereka akan mengambil misalnya diborong semua di semester berikutnya, semester Juli, Desember, ataupun nanti semester Januari, Juni, begitu ya. Tapi pembelajaran tetap berlangsung, pakai video-video dulu, tapi keterampilan skillnya mereka baru nanti akan dilihat
dipraktekkan itu pada semester berikutnya. Karena memang kalau bengkel ya dan lab tingkat tinggi itu ya harus langsung memang beneran di situ gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang untuk praktek. Jadi bukan tidak ada kesempatan untuk praktek, ada kesempatan dan bahkan sudah diakomodasi oleh Dikti dengan pola atau skema 5 semester di kampus, 3 semester di luar kampus. Nah, berikutnya adalah tentang Bapak Ibu yang ingin menyelesaikan kurikulum ya. Kurikulum tidak tercapai, terus unit cuma bisa 50 menit, setelah itu nggak bisa lagi, dan zoomnya dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, kurikulum atau materi, ya Bapak Ibu, tidak harus semuanya dalam bentuk tatap muka sebagaimana 16 kali tatap muka di kampus. Jadi Bapak Ibu, tolong dirancang proyek atau lembar kegiatan siswa yang bisa menyebabkan dia belajar 2 topik, 3 topik secara mandiri dengan tugas-tugas yang mencerminkan kompetensi-kompetensi di 2 atau 3 topik itu untuk nantinya pertemuan sekali saja cukup, misalnya untuk diskusi atau presentasi hasil proyek mereka. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tidak tergantung pada kurikulum, tidak rigid, ya tidak kaku kurikulum itu, fleksibel. Yang penting CP-nya tercapai, bukan materinya yang harus habis, Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan materinya yang harus habis. Nah, terus dibilang, kan saya sebagai dosen sudah mempersiapkan ini 16 kali PPT-nya sudah ada, 16 chapter buku sudah saya tulis dan sebagainya. Silakan diberikan kepada siswa Bapak Ibu. Silakan itu disampaikan pada siswa dalam bentuk materi-materi di dalam pembelajaran daring seperti tadi Pak Wes contohkan. Disampaikan pada siswa, tapi bukan berarti harus dibahas satu persatu dalam pertemuan online yang 2,5 jam setiap kali juga. Ya, itu silakan dibentuk menjadi proyek-proyek Bapak Ibu, tugas-tugas mahasiswa. Nah, disinilah kreativitas dosen sangat ditantang untuk bikin proyek bagaimana yang menarik, bisa mengaitkan materi kita, PPT kita dengan kompetensi yang dicapai dan kondisi yang serba terbatas ini. Ya, itu sekali lagi kunci di dalam project based learning atau PBL itu adalah LKS yang Bapak Ibu buatkan. Ya, saya malah menantang kalau bisa ini setelah selesai COVID nanti Bapak Ibu bisa menerbitkan satu buku, yaitu buku panduan kerja atau panduan belajar selama masa COVID untuk mata kuliah, misalnya mata kuliah matematika 1, kalkulus dan sebagainya. Apa isinya? Isinya antara lain adalah LKS. Ya, itu pasti berhasil Bapak Ibu bikin itu. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang sikap dan value dan nilai karakter ya. Nah, Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu menanyakan value secara daring apa bisa? Bapak Ibu, kalau kita value-nya itu adalah unggah-ungguh dengan cara mengetok pintu, ya nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kita tahunya unggah-ungguh itu ada lain, kalau mau masuk ketok dulu, tok gitu. Nah, ya nggak bisa kalau di daring seperti itu. Tapi ada unggah-ungguh di dalam daring yang lain ceritanya. Misalnya, kalau saya lagi bicara, yang lain di mute, itu adalah salah satu karakter menghargai orang. Ya. Tidak boleh ngomong berbarengan. Itu adalah salah satu pendidikan karakter atau sikap. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi nilai karakter secara daring itu mungkin berbeda dengan karakter yang biasa kita lakukan kalau kita tatap muka. Tolong Bapak Ibu masing-masing mata kuliah, di masing-masing mata kuliah Bapak Ibu dosen mendefinisikan sikap atau value apa yang akan saya tanamkan dan saya minta mahasiswa saya bisa di dalam mata kuliah ini. Mungkin berbeda-beda, enggak masalah. Ada yang sopan santun, ada yang tidak boleh pakai singkatan-singkatan. Kan mahasiswa kalau chatting itu semuanya ada singkatan, gitu. Yang bikin puyeng kita nggak ngerti.
Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ada itu tata krama di dalam mata kuliah kita. Itu yang akan membangun sikap mereka. Tapi yang jelas akan terbangun antara lain adalah disiplin, Bapak Ibu, sebab biasanya dengan daring itu kalau jam tadi saya diminta hadir misalnya untuk pelantikan pejabat di mana di booth, saya berusaha lihat nginceng gitu, ternyata cuma 15 menit, jadi saya yang ketinggalan. Ya, itu artinya saya tidak disiplin gitu ya. Nah, seperti itu. Disiplin sudah pasti, kemandirian sudah pasti, kreativitas juga sudah pasti. Itu value-nya yang bisa terlihat. Tapi value yang lain silakan Bapak Ibu tetapkan sendiri tata krama untuk masing-masing mata kuliah. Nah, kemudian sikap siswa, bagaimana kalau siswa biasanya kalau tanpa ada dosen gitu ya, suka seenaknya saja, santai aja gitu ya, mendahulukan malesnya atau mendahulukan yang lain. Bapak Ibu, saya percaya pendidikan itu tidak selamanya indah, dalam arti selalu disayang-sayang, selalu mudah, begitu dibuat mudah, enggak ya. Tapi ada juga saatnya harus terpaksa dan dipaksa, gitu ya. Saya juga tadinya sebel ini pakai zoom-zooman, Bapak Ibu. Zaman dulu sebetulnya saya sudah dituntut untuk zoom-zooman, untuk pakai Skype, untuk pakai Webex dan sebagainya. Tapi saya selalu sebel, berusaha menghindar setengah mati caranya. Saya menghindar, udahlah nggak usah pakai zoom Webex, langsung aja ketemu dan sebagainya. Nah sekarang saya mau tidak mau, kudu mau. Jadi artinya dipaksa. Ya, dan terpaksa menggunakan. Nggak tahu, susah kan? Karena di rumah sendiri, gimana nih cetak hilang sekejap, ya begitulah ceritanya. Gitu. Tapi itu pengalaman, itulah pelajaran buat saya, dan seperti itu juga mahasiswa Bapak Ibu. Jadi terpaksa dan dipaksa, cuma upayanya tolong dihargai oleh kita sebagai dosen Bapak Ibu. Waduh, keren ini ya, udah bisa nih kita zoom-zooman gitu misalnya. Ya, ada apresiasi dari pihak dosen terhadap upaya si mahasiswa yang terpaksa dan dipaksa itu. Barangkali itu yang akan bisa menyebabkan mereka berminat terus begitu ya dengan perkuliahan kita. Baik Bapak Ibu, rasanya cuma 4 itu yang utama dari saya, karena yang saya lihat rata-rata tentang praktek, tentang urusan kurikulum, tentang sikap dan values. Juga ada tambahan tadi dari skema kurikulum yang dipopulerkan oleh Dikti saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Prof. Paul. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Tadi yang dikelompokkan itu yang terbesar sudah dijawab oleh Prof. Paul. Selanjutnya mungkin untuk Bapak Wes, pertanyaan-pertanyaan mengenai yang tadi mengenai topik yang play, learn, dan produce itu Pak. Bagaimana cara dosen sebagai leader dapat mengontrol kegiatan tersebut dan bagaimana penerapannya supaya lebih menyenangkan? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang saya laksanakan tadi, yang saya paparkan tadi, baik untuk yang di Trello tadi ya, ada salah satu untuk managing project, kemudian yang kedua di Google Classroom, dan yang ketiga itu adalah di chat. Yang paling penting adalah intensitas komunikasi antara kita dengan mahasiswa. Nah itu saya gunakan rumusnya Garrison tadi ya, bahwa dalam kita anggap ketika terjadi proses pembelajaran dengan kita sinkronis, kita berikan materi, kita ada diskusi, kita berikan tugas dan lain sebagainya, itu kita asuh mereka dengan prinsip 3 tadi. Jadi diasuh mereka itu dengan teaching presence, artinya assalamualaikum mahasiswa sekalian, kemarin kita telah berhasil membahas bla 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 dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua. Selamat Anda telah mencapai merancang desain e-learning untuk langkah yang pertama. Nah, langkah
kedua, ini adalah langkah yang sangat menantang. Kita akan melakukan bagaimana satu ini dan lain sebagainya, kita ini dan sebagainya. Nah, itu. Tapi tidak sampai di situ. Nah, sumber belajar yang kita berikan kepada mereka harus memadai. Yang dimaksud memadai itu adalah jangan diberikan, ini silahkan baca buku ini. Nah, itu yang bikin repot mahasiswa. Itu akan berat untuk mahasiswa. Oleh karena itu, langkah-langkah mengerjakan tahap 2 saya buat. Yang pertama saya buat dalam bentuk video kayak tutorial. Saya gunakan Zoom ini, Bapak Ibu sekalian, saya buatkan slide presentasinya, langkah-langkahnya, kemudian saya rekam. Nah, rekaman itu tidak lebih dari 30 menit. Nah, berikan kepada mereka. Nah, setelah itu diberikan kepada mereka, kita berikan waktu katakanlah 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itulah kita lakukan ngasuh mereka. Ngasuh apanya? Cognitive presence-nya dan juga social presence-nya. Nah, dengan cara apa? Nah, bisa dengan tool tadi. Kalau kita menggunakan Trello ya lewat Trello. Kalau kita menggunakan Google Classroom ya lewat Google Classroom. Tapi kadang-kadang mahasiswa itu kita berikan waktu misalnya sampai hari Kamis, maka dia akan mengerjakannya di hari Kamis. Ya, nah, sehingga kalau saya lakukan untuk kasus yang seperti itu, kalau due date-nya itu adalah tanggal 10, yang real ya, due date tanggal 10, maka saya buat due date-nya itu tanggal 7 atau tanggal 5, supaya ada 5 hari ke depan terjadi proses komunikasi dan diskusi dengan kita. Nah, jadi contoh ya, saya berikan satu langkah bagaimana merumuskan capaian pembelajaran. Nah, how to formulate learning outcome itu saya buat video tutorialnya, film 10 menit. Kemudian LKS bagaimana membuat itu cuma 10 halaman. Kemudian ditambah dengan link-link dari YouTube lain dan lain sebagainya. Itu akan berakhir, mereka tugasnya membuat capaian pembelajaran. Akan berakhir tanggal 10, tapi saya buat due date-nya tanggal 5. Nah, setelah tanggal 5 mengumpulkan, mereka kita berikan umpan balik terus itu kan. Kemudian kita berikan waktu untuk memperbaiki. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada mereka bahwa yang paling banyak melakukan bolak-balik dengan kita itu gamenya misalnya seperti itu ya, rule gamenya, maka akan ada bonusnya seperti itu. Nah, setiap aktivitas pembelajaran itu saya jadikan sebagai assessment. Saya jadikan assessment. Diskusi kita nilai, mengerjakan tugasnya kita nilai. Proses komunikasi dengan kita selama mengerjakan tugas itu kita nilai gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka sudah menjelang due date, nggak mengumpulkan tugas, kita WA mereka lewat grup. Cara WA-nya gimana Bapak dan Ibu sekalian? Cara WA-nya tidak begini. Ini kelompok ini belum mengumpulkan tugas, enggak. Saya WA-nya begini. Selamat kepada kelompok 2, 3, dan 5 yang telah mengerjakan tugas ini dengan sukses. Nah, tugas yang sukses saya kutip, saya kirim lewat WA grup tadi. Ini adalah contoh tugas yang sangat bagus dari kelompok X dan kelompok Y. Kami tunggu kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 6 misalnya yang belum. Nah, itu cara-cara seperti itu. Itu yang dimaksud dengan maintaining online inquiry yang terjadi dalam proses asinkronis. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, memang saya sekarang sering-sering jempolnya itu tebel-tebel gitu. Kenapa? Karena membalas WA, kemudian buka ini, dan pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, tidak lebih dari 30 menit kok dalam sehari kita untuk maintain mereka. Ketika satu hari kita buka ternyata belum ada masuk, ya sudah kita tutup lagi, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara kita memotivasi mereka seperti itu. Nah, kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan tadi, bagaimana orang di sejak SMA-nya saja mereka teacher center dan sudah belum terbiasa untuk menjadi student centered learning atau belum terbiasa menjadi pembelajar mandiri. Justru dengan pola yang kita sampaikan sekarang ini, kita harapkan dapat mendorong mahasiswa itu untuk menjadi seorang pembelajar mandiri, ya, dan kita inginkan. Nah,
dengan kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk produce, ya. Kan tadi play, learn, produce. Nah, untuk membebaskan mereka untuk memproduce, ya, dalam berbagai bentuk, nah, saya buka mereka. Yang senangnya ini silahkan Anda sajikan dalam bentuk lagu. Nggak pernah ketemu sampai sekarang. Tapi kalau yang senang buat podcast, dia buat dalam podcast. Dengan Spotify ya, Bapak, Anchor FM gitu ya. Dengan Anchor dia buat. Atau dia buat dalam video gitu. Jadi saya tidak mulu tugas itu harus dibuat dalam bentuk paper, Bapak. Ya, nah tidak mulu. Nah dengan demikian kita bisa melihat. Tapi the whole process, proses diskusinya, proses tugasnya, bukan hanya tugas yang hasil dibuatnya, itu dijadikan sebagai aspek penilaian. Nah, saya belum teliti sejauh mana satisfaction-nya mereka dengan apa yang saya lakukan, dengan menggunakan platform yang bervariasi. Ya, artinya platformnya banyak. Ya, ada Slido, ada WhatsApp Group, ada Trello, ada Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, jadi selama belajar kapan saja dan di mana saja inilah yang harus kita maintain. Nah, selama proses kita maintain kapan saja dan di mana saja, tentu saja ada value-value yang terbangun di situ. Kalau mereka nyontek dari temennya dan ini kita baca, kita jelaskan di situ dan lain sebagainya, kan terjadi itu value ya. Kalau mereka tidak sesuai dengan due date dan missing nggak dapat nilai, ya sudah nggak dapat nilai. Tapi kita sebelumnya buat kontrak dengan mereka bahwa kalau lewat itu tidak dapat nilai, ya sudah tidak dapat nilai, itu konsekuensi yang mereka harus laksanakan. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian baru ketika ada satu yang urgent untuk didiskusikan dan kita ingin membuktikan siapa yang memahami atau yang belum, baru kita buat video conference dengan web conference. Nah, dari jawaban-jawaban diskusi atau dari jawaban-jawaban tugas kita lihat, kita bagi dua yang saya lakukan. Bagi mereka yang tugasnya bagus, ketika web conference-nya dia diminta untuk kita apresiasi dengan cara menyampaikan apa yang mereka lakukan dan kenapa bisa tugasnya seperti ini, prosesnya seperti apa, itu kita sampaikan. Bagi mereka yang diskusinya tidak aktif dan lain sebagainya, sekali-kali saya minta minggu depan kita akan web conference, yang akan presentasi adalah kelompok ini karena tugasnya bagus, yang akan memberi tanggapan dan ini adalah si A, si B, dan si C karena si C itu agak nggak aktif gitu dan lain sebagainya. Dan berhasil Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak menilai ketika pun mereka tergagap-gagap menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok X, itu adalah proses belajar buat mereka, gitu ya. Jadi artinya gini, ketika ada yang nggak aktif, kemudian dia minta menanggapi presentasi dari satu kelompok yang bagus, tidak ada suara argumentasi yang cukup bagus dan lain sebagainya, saya abaikan. Tapi ketika dia berani bicara, kelihatan di situ dia membicarakan sesuatu, itu sudah berikan jempol oleh kita dan kita apresiasi mereka. Terus begitu dan begitu ya. Nah, saya ini sekarang hanya 2 kelas Bapak Ibu sekalian, jumlah mahasiswanya sekitar 70 sekian ya. 70 berapa ya? Itu 20 ada yang 30, ada yang 32 atau 33 gitu, kurang dari 70. Nah, gitu. Gitu Bu Evin. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana untuk pedoman penghitungan per SKS-nya Pak untuk blended learning ini, kemudian untuk seminar proposal, skripsi itu seperti apa Pak? SKS ya, sebentar saya buka dulu filenya tentang hitungan SKS. Jadi satu SKS kalau kita ngacu ke aktivitas mahasiswa itu adalah berapa ya? 50 menit tatap muka, ya kan? 50 menit tugas mandiri dan 50 menit tugas terstruktur dalam 1 minggu. Jadi katakanlah kalau satu SKS, ketika kita sebentar saya buka. Saya kemarin ada yang bertanya begitu dan saya buatkan PowerPoint-nya. Bentar ya, Bapak Ibu sekalian, saya buka dulu PowerPoint-nya. Ini dia.
Oke, kita lihat sebentar. Terus sana ya. Nah, Bu Hati kelihatan berarti? Iya, Pak. Nah ini ya, analogi SKS dari sisi aktivitas belajar mahasiswa. Dalam pembelajaran konvensional, kita lebih menekankan yang dominan adalah tatap muka, betul ya? Dalam face to face. Misalnya satu SKS sama dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas mandiri, 60 menit tugas struktur per minggu untuk 16 kali dalam satu semester. Misal ya. Kalau salah, tolong menit-menitnya silakan diatur saja. Ya, ini kira-kira seperti ini. Nah, sementara dalam pembelajaran jarak jauh, distance learning yang sekarang dalam era coronavirus disease 19 ini lebih menekankan belajar mandiri, loh, lebih menekankan, lebih dominannya adalah mandiri, asinkron, dengan seminimal mungkin tatap muka atau tatap maya. Nah, misal kita punya mata kuliah satu SKS, ya satu SKS di sini. Maka yang 50 menitnya itu tidak butuh tatap muka, karena ruang belajar satu nggak kita pakai, tapi bisa buat tatap maya. Apakah harus tatap maya? Enggak, tapi belajar mandiri. Nah, jadi bisa 50 menit ini setara dia bisa selesaikan mendengarkan kita materi yang dibuat oleh kita, kemudian misalnya kita buat materi dengan YouTube biar mereka pelajari, atau ada link materi dari yang lain mereka pelajari, yang kira-kira dalam satu minggu ini mereka bisa pahami dalam selama 50 menit, tidak dengan harus tatap maya atau tidak atau tatap muka, tapi dengan belajar asinkronus tadi, belajar individu mandiri. Nah, kemudian tugas yang mandiri dan strukturnya ini kita atur dengan tadi itu. Kalau yang menurut Pedagati itu pelajari, kita lakukan di sini ya. Kita atur dengan diskusi dan tugas ini yang selama 1 minggu ini bisa terjadi kira-kira setara 60 menit atau 60 menit dan 60 menit, jadi 2 jam per minggu. Nah, dalam situasi aktivitas belajar asinkron, kapan saja, di mana saja, selama 1 semester. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah 50 menitnya di sini dalam coronavirus disease 19 ini kita menerapkan distance learning. Tatap muka kan nggak mungkin, ya. Kemungkinannya adalah tatap maya. Bisa saja dengan tatap maya, tapi saya lebih memilih belajar mandiri dulu, asinkronus, tatap maya itu waktu-waktu gitu ya. Tidak tiap minggu ada tatap maya, tapi yang namanya asinkronus itu selama tiap minggu ini berjalan ya. Jadi dalam distance learning, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca di bawah sini, waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa dalam 1 minggu setara dengan hitungan tersebut. Lihat di box yang kanan. Karena terjadi dalam situasi asinkron, maka mereka belajar kapan saja dan di mana saja. Pelaksanaan aktivitas belajarnya akan berbeda satu sama lain. Tapi secara keseluruhan, waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran akan kurang lebih setara dengan jumlah menit-menit tersebut per minggunya, atau mungkin secara umum per semesternya. Nah, konsekuensinya memang Bapak dan Ibu sekalian, dosen terpaksa harus memfasilitasi aktivitas pembelajaran asinkron. Jadi asynchronous learning anytime and anywhere. Tapi hitung-hitungan secara keseluruhannya kira-kira adalah seperti ini. Nah, dalam pembelajaran konvensional pun Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita tidak hanya tatap muka saja, karena secara asinkronus kita harus layani untuk yang ini di luar kelas, sebenarnya kan sama. Hanya saja tatap muka dalam coronavirus disease 19 ini bisa oleh tatap maya atau tidak menggunakan tatap maya, tapi semuanya dilakukan secara asinkronus gitu. Gitu Mbak Seti. Apa namanya? Ini analogi yang saya buat ya, karena ada pertanyaan seperti itu berulang-ulang itu yang ditanyakan. SKS itu. Padahal dalam konvensional pun kita sebenarnya baru menggugurkan tatap muka. Dan yang lain-lainnya kan tidak. Dalam 1 minggu itu loh maksud saya. Terima kasih. Iya, baik. Ada lagi ya? Ini mungkin bisa dibantu oleh Pak
ini ada yang bertanya apakah dengan pembelajaran daring ini persyaratan mengenai luas kampus dan lain sebagainya itu tetap harus dipenuhi, Pak? Silakan Pak Kepala. Iya, yang pertama dalam aturan yang masih lama itu kan belum diubah bahwa syarat-syarat pengajuan kampus itu bertahap, universitas berapa ribu meter, sekolah tinggi, institut sampai ke akad. Tentu kalau persoalannya pembelajaran daring, luas tanah tidak dihitung ya untuk yang daring, tapi infrastruktur yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran daring itu yang perlu diperhatikan. Makanya pada saat pengajuan sebuah prodi mau melaksanakan pendidikan jarak jauh tidak diminta syarat luas tanah, yang diminta itu adalah kelengkapan prasarana yang akan menunjang baik di kampus maupun di tempat mahasiswa. Karena tidak menutup kemungkinan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Uwais, Prof. Paulin, bukan berarti satu pihak mungkin, ya bukan berarti satu pihak, tapi mungkin ke depan tetap tanah itu diperhatikan, luas tanah itu diperhatikan sebagai satu aktivitas kampus secara komprehensif. Karena di kampus itu tidak hanya pembelajaran daring, kan begitu kan? Tetap laboratorium harus ada, ruang kuliah harus ada, perpustakaan harus ada, ruang pimpinan harus ada, musola harus ada atau tempat ibadah, termasuk kantin dan lapangan olahraga juga harus ada. Karena kampus yang bagus itu ya semua fasilitas itu ada. Mungkin nanti ke depan jangan sampai mahasiswa kita olahraganya itu hanya mengikuti alur jalan yang dekat kampus gitu. Untuk kalau yang lapang ada lapangan kan, tapi kalau olahraganya setiap olahraga lompatan di jalan kan itu tingkat keselamatan, kenyamanan, keamanan masih cocok ya. Jadi bukan berarti nanti gedung itu tidak ada, kecuali kalau semuanya daring. Nah itulah Pak Wes ada kasus itu di Karawaci, di Karawaci kami pernah digegerkan tahun kemarin ada universitas Hum University. Kami datang ke sana untuk klarifikasi, meminta bantuan teman Universitas Pramita dari Karawaci. Ternyata hanya dua ruangan dan mereka mengatakan kalau itu tempat kursus. Jadi mahasiswa yang daftar ke sana dikasih flash disk, dikasih materi-materi. Nah nanti akan ada sertifikat tapi tidak berbentuk ijazah S1, tapi foto yang ditampilkan seperti wisuda S1. Jadi dia katanya kalau mau nanti jadi ijazahnya diakui akan ditransfer ke universitas. Nah ini kan saya juga jadi jadi teman-teman itu perlu dipikirkan ya, gedung tidak ada itu adalah gedung untuk pembelajaran dalam jumlah yang banyak pada saat daring dilakukan. Tapi kan gedung pertemuan yang namanya daring itu bukan berarti mahasiswa tidak mengenal kampus. Iya, yang dikatakan tadi Pak Uwais Prof. Paulin itu blended itu bukan sama sekali tidak ada tatap muka. Bagaimanapun seorang mahasiswa harus tahu kampus. Nah, saya pikir itu. Silakan Pak Uwais ada tambahan? Ya, saya tambahkan Pak Kepala Pak Enggak. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, gedung mungkin tetap ada, ya kita lihat ke depannya. Tapi nanti akan ada tambahan. Misalnya kalau sekarang hanya ada perpustakaan dan lain sebagainya, sekarang harus ada ruang konferensi. Iya. Ruang video conference itu pertama. Kedua, kalau dulu kita hanya punya lab, sekarang harus punya production house. Dan itu. Kalau dulu tenaga kependidikan kita cukup laboran, cukup pustakawan dan lain sebagainya, sekarang tenaga kependidikan kita harus ada instructional designer. Kayak saya misalnya, orang kayak Bu Paulin misalnya. Kemudian harus ada kreatif team, orang-orang gila itu yang bikinin media-media yang harus kita buat, kan gitu kan ya? Itu kan lulusan UPI itu itu pada pintar bikin video dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang seperti itu mungkin akan diperlukan ke depan. Kemudian yang ketiga, tenaga pendidik dosen itu harus mampu memfasilitasi pembelajaran daring maupun pembelajaran non daring dan luring seperti yang sekarang kita lihat.
ada dosen yang harus membuat DIY content. DIY content itu artinya do it yourself content, ya gitu ya. Nah, misalnya membuat video seperti ini direkam dan lain sebagainya, itu ada kompetensi-kompetensi lain yang harus dilakukan perguruan tinggi. Nah, kemarin saya juga diundang oleh LAN. Itu kalau itu nanti untuk online training gitu ya. Borangnya gimana? Nah, ada borangnya Pak. Ada unsur-unsur yang seperti ini. Sehingga nanti dalam borang ke depan fasilitas untuk online learning dan lain sebagainya akan digunakan, dan aktivitas online yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu sebenarnya tidak harus diisi oleh perguruan tinggi, tapi bisa dilihat langsung oleh kita karena digital trace itu tidak akan hilang. Nah, kalau pertemuan tatap muka, ketika ada borang dari Ban PT misalnya, kan kita bisa borang tuh, bisa bohong dan ngarang-ngarang gitu. Tapi kalau dengan online learning begini, digital trace-nya kan nggak bisa dikarang-karang. Walaupun ya admin kita bisa saja sih, ya kalau menakal-nakal ya, admin kita bisa saja mengarang-arang hal itu. Oke. Jadi itu kira-kira Pak Bu. Ya. Baik Pak, mungkin pertanyaan-pertanyaan besarnya tadi sudah dikelompokkan oleh saya, jadi hanya beberapa poin pertanyaan besar saja tadi sudah terjawab oleh Pak Uwais dan juga Pak Kepala. Mungkin karena waktu juga kita sudah lewat 11 Pak. Jadi mungkin dicukupkan saja untuk BIMTEK tentang blended learning di perguruan tinggi ini. Pak Wes, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dan perkenannya untuk hadir secara daring berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kami dan teman-teman di perguruan tinggi. Sangat bermanfaat sekali, juga kepada Ibu Pauline yang telah terlebih dahulu tadi. Ya, mati. Mungkin Pak Kepala ada. Baik, Bu Happy, Pak Uwais, terima kasih atas paparan yang disampaikan, sangat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas pada teman-teman, termasuk saya juga secara pribadi. Saya ucapkan pada Bapak Ibu, ini nampak ada juga para rektor, ada pimpinan, ada warid, termasuk dosen yang lain. Hanya mudah-mudahan ke depan Happy bisa ngecek itu, saya ngecek dari sini. Masih ada Pak Uwais yang ada juga hanya namanya saya, orangnya tidak ada. Nah itu yang borang-borang betul. Absen Pak. Jadi ada yang kalau yang berkah ada selalu siap, yang lainnya. Nah jadi mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan yang sangat bermanfaat bagi kita, dan insya Allah LLGT selama COVID ini tidak hanya pertemuan kali ini, kita akan meneruskan yang lebih pada tataran praktek, bagaimana dari itu dipersiapkan. Karena tadi yang sangat menarik itu yang terakhir pada hari ini. Satu, bagaimana di kampus membentuk tim kreatif. Bagaimana di kampus bukan hanya ketersediaan prasarana dalam upaya menyampaikan pembelajaran melalui daring dengan telekonferensi dan sebagainya, tapi pada saat tim kreatif itu tidak dibangun, maka yang menarik-menarik itu menjadi hilang. Ya, jadi daring itu bukan dadakan daring gitu atau borang-borang dan arah, tapi daring itu adalah percakapan yang sangat memang nyaring untuk senantiasa mengikuti relevansi yang ada. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Uwais. Jangan bosan-bosan kalau kami undang, Pak. Ya. Jangan bosan-bosan. Begitu juga saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, para dosen yang sudah setia untuk tetap berada selama 2 jam lebih kurang. Dan mudah-mudahan sekali lagi kampus kita tetap semangat, kampus kita tetap menunjukkan eksistensi bahwa kampus kita itu ada, dan tetap menjadi kepercayaan yang penuh terutama dari masyarakat pada saat pembelajaran harus dilakukan dari itu. Terima kasih Bu Danita, Kabag Akademik, Kasubag Akademik, dan teman-teman yang lain yang ada di LPT.
Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati,